Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Mohon izin, nama saya Cicilia Shalom Masambe. Saya dari Prodi D4 Teknik Informatika, semester 1 Politeknik Negeri Manado. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi di bidang basis data, dan saya mengambil dengan konsep 5W1H. Apa itu basis data dan apa fungsi utama dari sistem basis data? Jadi basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya fungsi utama dari sistem basis data. Yang pertama ada pengambilan data, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dari basis data sesuai dengan kriteria tertentu yang mempermudah pengambilan informasi yang relevan. Yang kedua ada penyimpanan data, digunakan untuk menyimpan data secara efisien termasuk informasi seperti teks, angka, gambar, dan banyak lagi. Yang ketiga ada pembaruan data, digunakan untuk menambah, mengubah, atau menghapus data dengan mudah sehingga data dapat diperbaharui sesuai kebutuhan. Yang keempat ada keamanan data, memberikan kontrol akses dan hak akses kepada pengguna yang berbeda sehingga data tetap aman dan terlindungi. Yang kelima ada integritas data, untuk memastikan bahwa data tetap konsisten dan utuh, mencegah kerusakan atau kehilangan data. Next, materi yang kedua, mengapa penting memiliki basis data dalam pengelolaan informasi? Karena basis data penting dalam pengelolaan informasi ada beberapa alasan. Yang pertama, penyimpanan data terpusat. Basis data memungkinkan penyimpanan yang terpusat sehingga informasi dapat diakses dan dikelola dengan lebih efisien. Ini menghindari duplikasi data dan memastikan konsistensi informasi. Yang kedua, ada akses cepat. Dengan menggunakan basis data, akses data menjadi lebih cepat dan efisien. Ini membantu dalam pengambilan informasi yang diperlukan dengan cepat, terutama dalam skala besar. Yang ketiga, ada keamanan data. Basis data memungkinkan penerapan tingkat keamanan yang sesuai untuk melindungi data sensitif dan mengendalikan akses ke informasi yang penting. Yang keempat, ada pengelolaan transaksi. Basis data mendukung pengelolaan transaksi yang penting dalam aplikasi bisnis seperti e-commerce dan perbankan. Yang kelima, ada analisis data. Dengan menyimpan data dalam format terstruktur, basis data memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dalam pembuatan keputusan berdasarkan data yang akurat. Next, materi yang ketiga, di mana biasanya basis data disimpan dan diakses. Basis data biasanya disimpan di server atau penyimpanan data yang kuat dan aman. Basis data ini dapat diakses melalui jaringan komputer, baik secara lokal di dalam suatu organisasi atau melalui internet. Akses ke basis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen basis data di BMS seperti MySQL, Oracle, atau MongoDB yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data dengan mudah. Next, materi yang keempat, kapan konsep basis data pertama kali diperkenalkan? Konsep basis data pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Salah satu tonggak awal dalam perkembangan basis data adalah rancangan sistem basis data yang dikembangkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1970. Codd adalah seorang ilmuwan komputer yang bekerja di IBM, dan dia merumuskan model dasar untuk basis data relasional yang menjadi dasar bagi banyak sistem basis data yang digunakan hingga saat ini, yaitu konsep-konsep seperti tabel, baris, kolom, dan kunci primer adalah bagian dari model basis data relasional yang diperkenalkan oleh Codd. Ini merupakan titik awal untuk perkembangan besar dalam pengelolaan data dan sistem basis data modern.
Next, materi yang kelima, siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola basis data? Dalam mengelola basis data, tanggung jawab utamanya terletak pada seorang database administrator. Database administrator bertanggung jawab untuk merancang, mengatur, mengamankan, dan menjaga kinerja basis data. Mereka juga bertugas melakukan pemulihan data jika terjadi kegagalan sistem. Selain itu, pengguna yang memiliki akses ke basis data juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas data dan menggunakan basis data sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Next, materi yang keenam, bagaimana cara desain sebuah struktur basis data. Desain sebuah struktur basis data melibatkan beberapa langkah penting. Langkah yang pertama, identifikasi kebutuhan. Pertama, Anda harus mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau aplikasi Anda, apa data yang perlu disimpan, bagaimana data akan digunakan, dan apa jenis pertanyaan yang akan diajukan terhadap data tersebut. Langkah yang kedua, menentukan entitas. Identifikasi entitas utama objek atau konsep yang akan diwakili dalam basis data Anda. Misalnya, jika Anda merancang basis data untuk perusahaan, entitas dapat mencakup karyawan, produk, pelanggan, dan pesanan. Langkah yang ketiga, hubungan antara entitas. Tentukan bagaimana entitas-entitas ini berhubungan satu sama lain. Ini termasuk menentukan kunci utama, primary key, dan memahami hubungan seperti one-to-one, one-to-many, atau many-to-many antara entitas. Yang keempat, desain skema basis data. Buat skema basis data yang mencakup tabel-tabel, kolom-kolom, dan kunci-kunci. Ini melibatkan pemilihan jenis data yang tepat untuk setiap kolom, mengatur indeks, dan menentukan batasan data. Langkah yang kelima, normalisasi. Terapkan prinsip normalisasi untuk menghilangkan redundansi data dan memastikan integritas data. Ini melibatkan pembagian tabel menjadi tabel yang lebih kecil dan lebih terfokus. Langkah yang keenam, pengamanan data. Pertimbangkan keamanan data dengan mengatur izin akses, enkripsi, dan langkah-langkah keamanan lainnya sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Langkah yang ketujuh, optimasi kinerja. Pertimbangkan cara untuk mengoptimalkan kinerja basis data Anda seperti pengindeksan yang tepat, denormalisasi jika diperlukan, dan pemilihan query yang efisien. Nah, kesimpulan dari materi ini ialah basis data adalah koleksi terstruktur dari data yang disimpan dalam sistem komputer. Tujuan utama dari basis data adalah untuk mengorganisir, mengelola, dan menyimpan data dengan efisien sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data juga memungkinkan untuk menjaga integritas data, mengamankan akses ke data, dan menghasilkan informasi yang berguna melalui berbagai operasi seperti pencarian, penyortiran, dan penggabungan data. Penting untuk merancang dan mengelola basis data dengan baik agar dapat mendukung kebutuhan aplikasi dan organisasi dengan efektif. Demikianlah hasil penjelasan saya dari materi pengembangan teknologi dan sistem informasi di bidang basis data. Kiranya materi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.